Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Leg pertama babak 16 besar Liga Elite udah kelar nih guys. Dan hasilnya ternyata tim saya ditahan imbang tuan rumah dengan skor 3-3. Tapi fokus utama kita di leg kedua sekarang cuma satu nih guys. Ya, kita harus menang. Nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana caranya biar tim kita main bagus di leg kedua, tenang. Hari ini saya akan membahas action plan buat handle tim kita berdasarkan apa yang udah kita alami di leg pertama. Gimana caranya biar kita nggak ngulang kesalahan yang sama dan bisa bawa pulang kemenangan. Oke, langsung saja sekarang mari kita bedah. Biar nanti saat pertandingan tim kita udah siap tempur dan semoga kali ini tim kita bisa main bagus ya guys ya. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu saya juga mau ngasih info dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan yang mungkin berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, atau benda lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kira Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi 2 hari yang lalu tim saya FC Butang ternyata tidak mampu menundukkan tuan rumah, dan di leg pertama babak 16 besar tim saya harus puasanya bisa meraih hasil seri 3-3 di kandang lawan guys. Ya, sebenarnya tim saya bermain cukup bagus di leg pertama, bahkan tim saya juga sempat unggul 2-0 di menit ke-25, tapi sayang banget tim lawan ternyata bermain sangat baik dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di babak pertama. Nah, di awal babak kedua tim saya sebenarnya mampu mencetak gol ketiga di menit ke-59 lewat gol dari Cristiano Ronaldo. Tapi apes banget guys, di menit ke-75 Ronaldo mengalami cedera setelah mendapatkan tackle keras dari pemain lawan. Dan cederanya Ronaldo ternyata menjadi keuntungan tersendiri untuk tim lawan, karena setelah Ronaldo cedera mereka mampu mencetak gol penyemak kedudukan di menit ke-87 dan pertandingan pun berakhir dengan skor 3-3 di leg pertama. Nah, jika kita perhatikan dari statistik jalannya pertandingan di leg pertama, di sini kita bisa lihat tim lawan ternyata mampu mendominasi penguasaan bola hingga di angka 58%. Sepertinya mereka punya skuad yang lebih balance. Mereka juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 20 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Berbanding 15 tembakan yang dilakukan oleh FC Butang, 4 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Jadi meskipun tim saya melakukan lebih sedikit tembakan, tapi tim saya ternyata jauh lebih efisien dari tim lawan guys. Nah, untuk zona serangannya sendiri tim lawan ternyata lebih banyak menyerang dari sisi kanan atau dari sisi kiri lini pertahanan tim saya guys, yang membuat penyerang sayap kiri yang saya tempatkan ternyata mampu memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh mereka. Jadi ketika pemain sayap kanan mereka terlambat turun, tentu ini bisa menjadi resiko tersendiri untuk lini pertahanan mereka, karena ketika pemain sayap naik ke depan, tentu akan ada celah yang terbuka yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemain sayap yang saya tempatkan untuk membongkar lini pertahanan mereka guys. Nah, selain dari zona serangan, di sini kita bisa perhatikan juga tim lawan sepertinya menggunakan gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle keras. Dan itu terlihat dari banyaknya pelanggaran yang mereka lakukan. Total, tim lawan melakukan 25 kali tackle dan 14 diantaranya berbuah pelanggaran. Jadi, ya cukup menarik jalannya pertandingan di leg pertama. Dan itu dia match report jalannya pertandingan antara CBS FC versus FC Butang. Nah, berhubung saat itu saya nggak hadir saat pertandingan, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendukung tim saya di leg pertama. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Aziz, Bang Zaki, Bang Alvito, Bang Ahmad, Bang Alif, Bang Ringga, kemudian Bang Sergei Rodin, Bang Oreg Atta, dan Bang Sayatan N. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, akhirnya tim saya mampu mengimbangi permainan tuan rumah guys. Nah, hari ini tim saya akan kembali menghadapi mereka di leg kedua, dan misi saya kali ini yaitu meraih kemenangan atau minimal bisa membawa tim saya lolos ke babak perempat final Liga Elite. Dan untuk menghadapi CBS tim asal Turki di leg kedua, kali ini saya akan menerapkan formasi yang berbeda dari formasi sebelumnya guys. Jadi kali ini saya akan menerapkan formasi 3-2-1-3-1. Jadi kali ini saya akan menarik gelandang Regista ke belakang agar bermain di posisi DMC. Dengan begitu lini pertahanan tim saya bisa sedikit terbantu. Dan saya juga sebenarnya punya formasi untuk opsi kedua. Jadi kalau misalkan nanti formasi ini ternyata berjalan kurang begitu baik, saya masih punya rencana kedua agar tim saya bisa bermain bagus di pertandingan nanti guys. Selain itu, sebelum pertandingan berlangsung, saya juga sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk peningkatan form latihan maupun bonus ketajaman, dan saya juga sudah memastikan kondisi serta moral pemain inti mantap ya guys ya. Jadi persiapannya udah luar biasa bagus. Oh ya, tapi jika kita perhatikan di sini, kita lihat OVR tim lawan sepertinya meningkat dari sebelumnya guys. Jadi ada kemungkinan manajer lawan memperkuat timnya dengan membeli beberapa pemain lagi untuk meningkatkan OVR-nya.
Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung, dan mari kita lihat jalannya pertandingan antara FC Butang tim asal Indonesia versus CBS FC tim asal Turki di leg kedua babak 16 besar Liga Elite musim ini. Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai. Para pemain sudah memasuki lapangan, dimana memang untuk pertandingan kali ini CBS FC tim asal Turki lebih diunggulkan karena ternyata mereka memiliki pemain berkualitas di semua area. Dan kita perhatikan manajer dari CBS pun hadir mendampingi timnya di laga kali ini, karena memang pertandingan ini sangat penting untuk kedua kesebelasan karena kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan. Dan kita lihat serangan pertama dilakukan oleh CBS FC. Oh ya, untuk taktiknya sendiri di sini kita menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat sayap kanan, kemudian untuk gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Oke, skor masih 0-0 dan agregat 3-3. Di sini kita minimal harus bisa mengemas satu gol untuk meraih kemenangan dan lolos ke babak perempat final Liga Elite musim ini guys. Oke, dan di sini kita bisa lihat bahwa tim lawan menerapkan formasi yang agak sedikit acak-acakan, tapi ya mereka untuk sementara masih unggul penguasaan bola, dan tentu ketika mereka mendapatkan lebih banyak penguasaan bola itu akan memberikan keuntungan tersendiri untuk tim lawan. Jadi kita lihat beberapa tekanan dilakukan oleh pemain CBS FC, dan uniknya di update kali ini kita punya pemain yang langka itu kayak nggak berguna ya guys ya. Jadi kayak gimana gitu, kita punya pemain langka kalau skuadnya nggak balance kayak biasa aja, terus ngapain kita up pemain kita sampai tier langka atau tier jago pak? Nggak ada bedanya sama pemain biasa, bedanya atributnya doang pak. Tapi beda cerita kalau misalkan kita punya squad ya diisi oleh pemain langka semua atau pemain jago semua, mungkin ceritanya bakal beda. Tapi mungkin lawannya juga nggak bakal mudah pak. Oh, nyaris saja Casemiro melakukan tembakan yang cukup keras dari jarak dekat, tapi tembakan Casemiro masih melambung keluar lapangan. Skor untuk sementara 0-0. Kali ini tendangan sudut untuk tim lawan masih bisa digagalkan oleh Gareth Bale. Menit 25, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kita akan terus memberikan form latihan menyerang. Advance. Casemiro kembali menguasai bola, umpan pada Vasquez. Cukup tenang, Casemiro kembali. Kenapa dia yang selalu dapat bola pemirsa? Dan lagi-lagi Casemiro melakukan tembakan yang tidak cukup baik. Harusnya dia segera memberikan umpan pada Cristiano Ronaldo atau Gareth Bale, tapi ternyata dia mencoba untuk melakukan beberapa kali percobaan tembakan ke arah gawang. Satu kali serangan Marcelo, umpan pada Casemiro, lagi-lagi Casemiro melakukan kesalahan. Dia mencoba untuk memberikan umpan tapi berhasil dipotong, dan saatnya kita menarik keluar Casemiro dan memasukkan Kovacic. Oh, satu kesalahan Casemiro nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung penjaga gawang FC Butang mampu menangkap Skulut Benar dengan sangat luar biasa. Penyelamatan 1-1 yang sangat baik. Mateo Kovacic masuk menggantikan Casemiro, dimana kita lihat bahwa Casemiro dia beberapa kali mendapat kesempatan tapi dia gagal memaksimalkan dengan baik, dan harusnya sebagai gelandang jangkar dia tetap berada di tempat terbaiknya, tapi dia keluar jauh. Justru gelandang regista yang stay di posisi DMC pemirsa. Sayang sekali Casemiro. Kita harus menarik keluar Casemiro, dan kali ini serangan dilakukan oleh Luka Modric, berhasil berebut menghasilkan serangan cepat. Taggart di sana akan berbuah gol. Oh, sangat berbahaya. Burben melewati penjagaan bagus sekali, berbahaya, dan bagus sekali. Tembakan Burben masih melenceng tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Butang pemirsa. Kali ini FC Butang mencoba untuk membalas serangan dari Toni Kroos. Luka Modric, umpan pendek pada Gareth Bale. Umpan terobosan lagi-lagi berhasil dipotong oleh Gad pemirsa. Oke, kita coba atur sedikit taktiknya. Kita akan melakukan sedikit perubahan taktik di babak kedua.
Kita coba serang melalui area tengah, kemudian untuk passing style kita coba pakai umpan panjang. Mentalitas tetap menyerang, kemudian untuk counter attack atau serangan balik off. Untuk pressing style kita coba pakai gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga jarak tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke. Itu dia taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan kali ini, tapi saya punya rencana berbeda. Nanti kita lihat, akankah saya akan mencoba untuk merubah formasi dan nyari saja Burban mencetak gol kembali, tapi beruntung tandukannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Buteng, pemirsa. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh CBS FC. Mereka punya kapasitas yang sangat luar biasa, dan jelas mereka lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya. Kali ini Moff Kilot, tapi lagi-lagi ini pertahanan FC Buteng cukup solid di laga kali ini, pemirsa. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya di mana tim saya sangat mudah sekali kebobolan, tapi kali ini penjaga gawang saya bermain cukup baik. Serangan dilakukan, ada pretest dari sisi sebelah kanan, melihat open crossing, tapi bagus sekali. Pemain FC Buteng dengan sangat cekatan merebut kulit bundar. Oke, Vinicius, Toni Kroos, Luka Modric. Kita lihat Gareth Bale, tapi sayang sekali terlalu terburu-buru Gareth Bale melakukan tembakan keras ke arah gawang. Serangan balik dilakukan kali ini Exxon cagar, tapi beruntung serangan balik berhasil dihentikan oleh pemain belakang FC Buteng Junior. Oke, saatnya kita menggunakan opsi kedua, di mana formasi 3-2-1-3-1 ternyata kurang begitu efektif, jadi terpaksa kita coba pakai formasi 3-2-2-3 butterfly. Tapi bedanya di sini kita hanya menempatkan satu midfielder center dan satu attacking midfielder center. Oke, kali ini ada Toni Kroos. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Kark, pemirsa. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Kali ini siapa yang akan mengambil kulit bundar? Ancang-ancang ada Cristiano Ronaldo, dan tepat di pelukan penjaga gawang dari CBS FC, pemirsa. Oke, di sini saya tidak menyerah. Kita harap kita mampu mencetak gol kembali dan meraih hasil yang bagus di laga kali ini, pemirsa. Minimal 1-0 lah, gak apa-apa. Minimal 1-0 ya guys ya. Dan sebenarnya kalau misalkan Indonesia bermain kurang begitu baik pun, Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia ya guys ya. Setelah kemarin mengalahkan Korea dengan skor 1-0, kemudian berhasil mengalahkan Yaman dengan skor telak 4-1, dan kemarin kasus Afghanistan, Indonesia U17 berhasil mengalahkan mereka dengan skor 2-0 tanpa balas. Mantap, Garuda mendunia, widih. Oke, kali ini giliran tim lawan mencoba untuk membangun serangan. Perubahan kali ini melihat penjagaan dan gol tercipta. Kita kesulitan untuk bisa mencetak gol, tapi sayang sekali sangat cepat tim lawan mencetak gol, pemirsa. Terlalu cepat. Oke, skor 1-1. Akan ada satu kesempatan terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh FC Buteng. Marcelo cukup baik, Vinicius di sana, umpan melebar, maksudnya ada Nacho, tembak saja, tapi sayang sekali. Lagi-lagi tembakan pemain FC Buteng masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari CBS FC, pemirsa. Kali ini ada Gareth Bale, umpan pendek, Toni Kroos di sana akan berbuah gol. Gareth Bale, umpan crossing, Luka Modric, kita lihat, dan gol. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol dengan sangat-sangat baik setelah memanfaatkan kemelut di depan mulut gawang dari CBS FC, pemirsa. Satu gol kembali tercipta lewat kaki Cristiano Ronaldo, pemirsa. Menit 89, kita tinggal menunggu peluit berakhirnya pertandingan di leg kedua kali ini, pemirsa. Gibran, umpan ke depan berbahaya, ada Brites di sana, tembak saja, tapi beruntung sekali tembakan Brites masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang FC Buteng, pemirsa. Oke, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan
CBS FC tim asal Turki dengan skor tipis 2-1 dan lolos ke babak perempat final dengan agregat 5-4. Oke, mantap guys. Ya, di sini kita lihat Ronaldo berhasil mengemas 2 gol. Kemudian Burbano mencetak 1 gol, jadi skor 2-1. Dimana untuk ball possession lagi-lagi CBS FC mendominasi penguasaan bola atas tim saya FC Buteng pemirsa, dan kali ini untuk percobaan tembakan cukup berimbang, 15 kali percobaan tembakan untuk kedua tim, dan di sini tim saya lagi-lagi sedikit lebih efektif dengan melakukan 15 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 25 diantaranya berbuah gol. Jadi ini keren banget sih. Dan untuk man of the match pertandingan yaitu penjaga gawang ya, dia bermain sangat luar biasa di bawah Mister Gawang FC Buteng, dan ya dia berhasil mendapatkan yang terbaik di laga kali ini. Untuk ball possession 54-46, total shot juga cukup berimbang, tapi shot efisiensi FC Buteng sedikit lebih baik. Untuk zona serangan, di sini kita bisa lihat serangan terfokus dari area tengah sebanyak 46%. Kemudian untuk umpan sempurna 73-76 dari total tackle, di sini kita bisa perhatikan bahwa jelas tim lawan kemungkinan menerapkan gaya tackle keras dengan taktik yang mungkin agak sedikit berbeda dengan tim saya, tapi ya udahlah, itu hak mereka. Yang penting hari ini kita berhasil meraih kemenangan atas salah satu tim yang lumayan cukup kuat ya guys ya. Oke, Casemiro yang berada di tempat terbaiknya. Dan untuk formasi tim lawan di sini memang agak sedikit kocak sih, soalnya kalau misalkan kita nempatin back saya posisinya agak ke depan seperti tadi, ya kurang begitu bagus. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Ada Bang Imron, Bang Alvito Queen, Bang Wandi, Bang Kurnia Sandi, kemudian ada Not For You. Selanjutnya ada Bang Campis yang Salira, Irfan Imron, dan Bang Simon. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim lawan di leg kedua dan lolos ke babak perempat final dengan agregat 5-4 pemirsa. Padahal dari segi kualitas untuk keseluruhan tim lawan lebih dominan, tapi dengan taktik, strategi, dan promosi yang tepat, akhirnya kita mampu mencetak gol yang sangat krusial. Dan ini adalah high leg, tembakan ke arah gawang FC Buteng. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Penantep 11. Terima kasih buat partnership Penantep 11 yaitu Kino Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.